Ya kan nanti turun saya take profit. Iya. Di bawah saya buy lagi. Itu metode probabilitas 100%. Halo teman-teman dari traders, balik lagi di YouTube channel Traders Family dan sudah pasti sama Pak Tito. Ya, halo. Nah Pak, di sini saya mau tanya sesuatu Pak. Ya. Jadi kita mau trading. Duh, Sel, jangan kelamaan, Sel. Aduh. Gua Nih, baru, Pak. baru ngomong loh. Makanya jangan kelamaan nih, Pak. Oh ya, Pak ya. Ini kayak Dia mau ngomong siapa? cara kita biasa trading nih. Ini kan kayak gini sekarang misalkan udah break. Di sini kan kita buy dong. Bye. Oke. Ini misalkan resisten selanjutnya dan sebagai TP. Oke. Contoh nih, Pak. Dia beneran naik. Tapi di tengah-tengah dia muncul, Pak, yang namanya doji atau candle reversal. Nah itu. Ini di-cut apa enggak, Pak? Enggak. Kenapa? Loh, di close-nya karena apa? Saya balikin. Kan Kenapa mau di close? muncul candle reversal. Iya, kan bakal muncul kan turun. harganya. Terus kenapa? Iya kan siapa Bisa, tahu iya, profitnya double. Dapat dua momentum, Pak. Iya kalau turun, kalau enggak. Ya kan pikir kan bakal Ya kan, turun ada kemungkinan besar. Gini, mungkin kan dia udah kejemput dulu banyak. Dia profit toh ke Iya. atas ya kan. Di-cut dulu banyak. Muncul doji. Sell. Iya. Sell. Turun dapat duit lagi. Naik, turun, dapat duit. Iya. Nah, oke Pada, nggak? pada sekolah di mana sih, belajar di mana sih? Enggak, ini tadi ada klien barusan begitu. Makanya ini kita langsung tanya langsung ke Bapak, bener nggak kayak gitu? Kirain udah pada bosen kerja di TF. Enggak. Bukan. Ajaran dari mana Ini kayak kan- begitu? Kliennya nanya. Tapi udah dijelaskan sesuai ya apa yang kita jelasin ke di YouTube dan ke klien lainnya gitu loh. Jadi sama Tapi klien ini di sell. di sell. Di sell. Terus habis di sell? Ya naik. Kenyataannya naik, Pak. Naik mah kenyataannya Pak. Sekarang akhirnya ya gitu. Sekarang akhirnya ya Nyangkut. Enggak, ini sih konyol ya. Jadi ini sebenarnya problemnya itu gara-gara apa ya? Ya segala macam metode dikombinasiin jadi satu lah. Iya kan? Itu sama aja kalau misalkan kita kombinasiin apa chart pattern ketemu sama candlestick pattern. Iya. Ya kan saya pakai contoh yang sama nih biar teman-teman kita lebih gampang ngertinya. Oke. Jadi misalkan muncul apa? Kita selalu pakai contoh double bottom. Double bottom. Oke, kita double bottom. Ini double bottom kayak begini kan. Dah, teorinya dikatakan di sini kita buy. Oke. Sini buy dong. ya. Wah, beneran naik nih. Naik, muncullah doji. Udah, tadi bilangnya apa? Di-cut dulu. Cut dulu sell dapat dua. Sell, berarti ini di close, ini sell. Sell. Ya kan? Kalau turun profitnya 2. Ya. Kalau turun. Kalau. Ya kan? Yang pertanyaan kedua juga turunnya sampai mana emang tahu? Ya bisa sampai ke harga kita entry deh, Pak. Yang Baru kan. sampai sono kan kliennya ngomong ya udah kalau misalkan udah profit dikit ya close aja udah. Asal biru close, Pak. Terus nggak sekalian nanti turun sampai harga kita entry di bawah buy lagi. Ya, Tadi juga dia pengennya begitu, Pak. Pengennya begitu. Jadi dapat 3 kali momentum. Mantap. Iya, Pak. sekarang pertanyaannya balik nih sama nih. Dari sini pas di sell kalau naik gimana? Apa yang dilakuin? kalau kejadiannya sih di-sell lagi. Di sell lagi. Bisa lagi. Ya kan, sini sell lagi. Oke. Udah, nggak taunya naik lagi. Ini mirip kayak yang tadi saya lihat nih, Pak. Di sini dia buy, Pak. Karena udah break resisten, ya kan? Dia buy. Karena break resistance-nya di sini di buy. Bye. Jadinya sekarang posisinya locking. Iya, iya. 2 buy, 2 sell. Ya inilah makanya segala macam metode dikombinasiin jadi satu. Ya kan, padahal kalau kita ngomong simple, semua metode punya probabilitas masing-masing. Ya kan, double bottom punya probabilitasnya sendiri, apa tadi doji ya? Doji punya probabilitasnya sendiri. Ya kan, dan yang paling fatal adalah saat chart pattern. Ini kan double bottom chart pattern. Chart pattern itu dikombinasikan dengan candlestick pattern. Kenapa ini menjadi fatal? Oke. Chart pattern kan begini kan, double bottom, ya kan, naik, dah buy di sini, terus target di sini kan, TP. Udah. Dalam artian chart pattern itu selalu targetnya besar, panjang. Kenapa? Karena yang namanya chart pattern itu kan gabungan dari beberapa candlestick. Gabungan dari beberapa candlestick membentuk sebuah pola, disebutlah chart pattern. Yang lebih besar kali ya. Besar. Candlestick pattern sekarang kita balik. Kalau candlestick pattern muncul apa? Mau ngomong doji kayak, mau ngomong engulfing kayak. Ya kan? Ini kan untuk apa ya? Untuk pergerakan yang lebih kecil. Karena untuk menganalisa next candle berikutnya. Nah, itu maksudnya loh Pak. Kan udah dijelaskan ya kan, muncul doji ya udah dibiarin aja. Nah, tapi kan alasannya dia
Ya kan saya cuma ambil dikit doang Pak gitu, buat satu candle ke depan. Iya, kan itu kan seakan-akan metodenya semuanya probabilitas 100%. Ya iya sih. Bener dong, muncul doji langsung turun, nanti muncul lagi double bottom langsung naik. Itu metode probabilitas 100%. Tapi kan kayaknya, tapi itu klien seyakin itu soalnya ya. Waktu dia ngomong itu yakin banget Pak. Ya yakin dong, karena kan yang namanya klien, orang trading, itu bukan cuma klien lah, mayoritas teman-teman kita. Saat mereka trading, ngelihat momentum, mereka selalu membayangkan skenario terbaik. Iya. Bener kan? Skenario terbaik dalam artian, oh ini muncul doji nih, turun dulu. Ya kan, nanti turun, saya take profit. Iya. Di bawah saya buy lagi. TP lagi. Di atas saya sell lagi. Udah kayak dia yang gerakin market. Bener kan, gak sekalian nih kalau misalkan naik, ini kan dari double bottom, naik, muncul doji. Oke. Terus habis doji lagi, ayo. Ya emang kejadian kayak gitu sih. Doji lagi, turunnya double. Ini Loh, di saya lotnya 2 kali lipat Pak. Turunnya double dong. Ya kan, udah kayak pakai matematika nih. Iya. Mana bisa begitu, semua punya probabilitasnya sendiri-sendiri. Iya, tapi kan masih tetap pikirnya kalau misalkan digabung, probabilitas itu jadi bagus loh Pak. Nyatanya nyangkut kan, jadinya kan. Oh iya, dia tetap kekeh Pak. Saya nonton video yang ini begini, saya nonton video yang itu begitu. Waduh. Video kita yang mana yang ngomong begitu? Bukan video kita, Pak, yang di luar. bukan yang di luar loh, di YouTube. Iya. Bukan video kita. Udah bukan. Ya, kita kan nggak pernah ngomong begitu Pak. Udah. Ini Excel datang dari Jogja bikin orangnya. Kaget saya udah. Ya sekarang kalau misalkan orang ngomong, wah pakai metode ini campur adukinnya semua jadi satu. Metode ini profit. Probabilitas 70%. Pertanyaan saya cuma satu ya, simple. Mana portofolionya? Portofolio yang benar-benar menunjukkan metode itu digunakan secara terus-menerus sampai menjadi sebuah portofolio. Tuh, Pak Arif. Udah dibilang. Dari kita nggak mempan. Gua nggak tahu kalian itu siapa. Kalian gua Pak Arif tadi. Tapi kurang lebih kasusnya sama sih. Ya sama kan? Iya, jadi harus bedakan yang namanya transaksi dengan portofolio. 1-2 transaksi itu hanyalah transaksi. Kan begitu banyak transaksi, semua transaksi digabung jadi satu disebut portofolio. Kalau orang ngomong metode ini bagus, profit dulu, berarti orang itu harus bisa menunjukkan portofolio. Metodenya digunakan secara terus-menerus dalam satu portofolio dan hasilnya bagus. Ya, soalnya kebanyakan doji yang profit dikasih lihat. Iya. Ya kan? Double bottom, profit dikasih lihat. Tapi semuanya tradingannya nggak pernah Pak. Sekarang gini loh, ini dan ini sih emang banyak kejadian ya, yang udahlah orang pikir dengan menguasai banyak metode, mempelajari banyak metode, lebih banyak bisa profit, ya kan? Padahal impactnya ataupun efek sampingnya 3 nih, efek samping yang besar nih. Pertama, jadinya sering masuk posisi, Iya. ya kan? Sering masuk posisi karena dikit-dikit ngeliatnya momentum kan, double bottom, buy, doji, sell, Semua bener-benerin udah. Iya. Yang penting trading gitu loh. Mencet yang penting. yang ngajarin seneng kan, mentor-mentor yang ngajarin itu seneng, transaksi terus, jalan terus, komisi. Ya. Oke. Ini efek samping yang pertama, sering banget masuk posisi. Tapi yang kedua akhirnya suka keluar posisi sembarangan, intervensi posisi sembarangan. Oh iya, kayak tadi ini ya. Akhirnya profitnya nggak maksimal, hasilnya nggak maksimal. Ternyata naik lagi, misalkan kayak tadi nih, double bottomnya udah di close, naik lagi. Aduh, coba nggak di close. Saya harusnya profit berapa ratus pips. Ngomong gitu telat kan, belakangan. Kan? Itu baru yang kedua. Yang ketiga ini yang paling fatal, yang paling parah. Yang mengakibatkan orang akhirnya margin call. Kenapa bisa margin call? Simple kalau ini. Metodenya banyak banget ceritanya kan. Metodenya banyak banget. Saya tahu nih. Muncul double bottom. Dah, muncul double bottom, buy. Bye. Dah, boleh dong? Naik nih double bottomnya. Begitu naik. Sorry. Iya naik tadi kan. Ya. Terus muncul doji di sini kan. Iya. Muncul doji, sell. Ya kan, yang buy-nya di close. Ya, Selesai. di close dulu. Nggak taunya naik lagi nih. Kan dari doji sell. Nggak taunya malah naik. Kan sekarang bingung mau ngapain. Oh nggak taunya ceritanya. Ini tadi double bottom, di atas ketemu double top di sini kan ceritanya nih. Ditarik. Padahal double topnya jauh. Double top, wah double top nggak ketemu sama yang deket, jadi double top yang jauh. Kan sell lagi dong. Wah ini double top nih, karena sell lagi karena double top. Nggak taunya naik lagi. Begitu naik lagi, dicari lagi pasti metode lain nih. Indikatornya ini Iya, bilang indikator. sell. Ya misalkan biasa begitu. stokastik. Iya. Udah mentok ke atas. Stokastiknya atau RSI-nya udah mentok nih di atas nih. Ini dia nih, saatnya sell nih. Baru kali ini turun nih. Nah, Iya kan, udah averaging 3 kali nih sekarang. Iya kan, averaging 2 kali. Gak tau naik lagi. Naik lagi, mau pakai indikator apa lagi? Cari. ini ilmu masa Pak.
Apa masa? Masa iya nggak turun? Masa iya nggak turun? Saya lagi. Ya kan? Nggak taunya naik lagi. Cari apa lagi? Mungkin cari berita. Ada nggak nih berita yang menguatkan teori bahwa saya masih boleh nahan selnya? Berita masih mending, Pak. Cari gap. Ah, bisa aja. Udah habis Bisa berita, aja. habis berita, ternyata muncul lagi berikutnya gap. Wah, begitu ada gap, ini dia nih. Biasanya pencet turun lagi. nih. Kata sang mentor kalau ada gap turun, ya kan? Iya. Di sell lagi di sini. Waduh, berapa posisi tuh? Nah ini kan dikombinasiin sembarangan, ya kan? Intinya kan orang tuh nggak bisa menerima kenyataan saat ini loss. Iya. Ini kan maunya tuh posisi ditahanin terus. Saat posisi ditahanin terus, nyari-nyari pembenaran dengan menggunakan metode-metode yang lain. Iya kan? Metode-metode, setiap metode itu punya probabilitasnya sendiri-sendiri. Setiap metode punya karakter ataupun target yang berbeda-beda. Targetnya sendiri-sendiri. Iya. Ke floatingnya ratusan pips atau mungkin nanti udah ribuan pips. Terus nyari pembenarannya misalkan pakai time frame kecil. Pakai H1. Tapi beneran ada loh. Banyak. Beneran. Iya kan? Atau ya tadi pakai gapnya cuma 50 pips. Untuk nutupin floating loss ratusan pips. Kan gak lucu jadinya. Ini kan cuma nyari-nyari pembenaran intinya. Udah ujungnya apa sih kalau kayak gini? Ya. Kalau nggak top up, auto cut. Iya pasti lah Margin Mar- call. Margin call. Kalau yang tadi ya locking udah mau Iya, gimana. Locking. locking. Ya kan udah oh ya kalau misalkan udah posisi locking, udah posisi margin call, baru ingat. Oh iya ya, ini yang namanya tren. Jangan dilawan. Harusnya breakoutnya saya ikutin terus tuh TP. Sudah terlambat, Sudah Bapak. Nah kita gede kayak gitu loh Pak. Udah diomong kan, tapi tetap masih kekeh gitu loh. Dia Iya. masih kekeh banget sama ini fundamental ini ngomongnya ini Iya, loh. masih. Karena intinya nggak mau cut loss. Ya kan nggak mau cut loss, dari pertama nggak mau menggunakan stop loss, gitu kan. Berikutnya nggak mau cut loss. Asal setiap kali mau cut loss cari pembenaran dengan metode-metode yang lain, kan. Yang inti dari semuanya adalah nggak realistis. Nggak realistis bahwa ada yang namanya probabilitas. Itu aja dulu. Kan semua metode punya probabilitas. Udah ngomong gitu belum? Udah, makanya kan kita selalu anjurin backtest. Bapak backtest dulu, misalkan ini yang tadi tren. Ya, tapi Kan punya masuk probabilitas kuping sendiri. kiri, keluar kuping kah? Nah, aduh. Ya bukannya apa ya, tapi emang siapa sih Pak yang mau ya backtest? Ketika bilang backtest, Udah kayak Ya. masa nggak saya ada back- waktu, Begitulah. Pak. Kecuali punya pohon duit deh ya, boleh kayak gitu ya. Iya. Coba dari Iyalah. Pak Tito nih, ada gak sih Pak solusi Pak untuk orang-orang yang kayak Caranya gimana gitu loh Terus Pak? tadi kan saya bilang solusinya realistis. Realistis akan probabilitas. Itu satu. Ya kan kalau nggak percaya namanya probabilitas itu ada dan probabilitasnya yang membuat kita jadinya konsisten, yang membuat kita realistis. Silakan buka di aplikasi Traders Family. Atau bahkan lihat dari website Traders Family. Lihat di dalam website channel-channel yang ada di website kita. Itu ada portofolio jelas tuh. Iya. Ya kan, lihatlah level tertinggi, lihatlah yang nomor 1 kalau perlu. Itu master dengan perolehan pips udah entah berapa banyak, saya udah nggak inget juga. Itu pipsnya banyak banget. Probabilitasnya berapa sih? 53%, 54%. Tapi justru bisa membukukan segitu. dan pastinya konsisten ya Pak ya. Dan jadinya konsisten. Dan ada datanya. Iya. Ada Portofolionya. Itu yang paling Konkret. penting. Gitu loh. Karena kan kalau kita lihat di website atau di aplikasi itu jelas gitu loh konsekutifnya berapa. Nah, Iya kan? nah ini. Semuanya lengkap. Inilah yang kebanyakan juga orang tuh ngajarin metode, ngomong, wah ini saya udah ketemu cara baru, metode baru. Iya kan, profit melulu. Aduh. Profit melulu. Iya, iya, bener kan? Terus sekarang gini, kalau orang ngomong ini bahwa ini adalah sebuah metode, benar-benar sebuah metode, dan yang mengatakan ini benar-benar seorang mentor, dia nggak akan hanya ngomong probabilitas. Oh iya. Karena itu satu kesatuan ya Pak ya. Iya dong? Nggak boleh orang ngomong cuma metode probabilitas 70%. Tar dulu, risk reward rasionya berapa? Iya kan? Consecutive loss-nya berapa? Holding Bener dong? periodnya berapa? Holding Berapa lama? periodnya berapa? Sekarang kalau probabilitas 70%, tapi risk reward rasionya 5:1. SL 5, TP-nya 1. Iya. Sama aja bohong. Boncos juga Pak. Tapi kebanyakan dengar 70% aja itu udah menggiurkan loh. Iya, betul. Kayak Banyak banget mungkin orang belum yang tahu Iya, atau mayoritas orang soalnya nggak ngerti, cuma diiming-iminginnya soal probabilitas ataupun win rate. Nyebutnya kan win rate juga Iya, kebanyakan kan. iya. Dari sejak zamannya binary itu, akhirnya orang terbiasa dengan kata-kata win rate. Taunya, wah soal win rate-nya tinggi. Ya gara-gara begituan. Realistis lah coba. Itu probabilitasnya aja lihat.
Probabilitas yang 55%, 60% nggak diambil, padahal itu justru yang profitnya tinggi. Dan konsisten setiap bulan. Itu yang Iya. paling penting ya Pak ya. Iya, Dibanding yang kayak 70-80%. Tapi nggak ada apa-apa. tapi nipu tanpa portofolio kan gitu. Iya. Ya, sebenarnya mesti juga ya apa sih Pak, mereka kan maunya instan. Ya, lazy. Lazy, easy, instan. Iya, Itulah lazy, selalu easy. udah Itu penyakitnya semua tuh. bertiga itu loh. Jadi balik lagi untuk Pak Arif tadi namanya. Ya, Pak Arif. Pak Arif, Pak ini udah locking kayak begini, ya kan? Kalau saya bilang udah hit close semua posisinya, buka lembaran baru. Jangan semua metode dicampur adukin. Kalau memang mau masuk karena double bottom, keluarlah dengan metode double bottom. Masuk karena doji, keluarlah dengan doji. Inilah yang selama ini kita maksud, the less you know, the better you trade. Jadi benar-benar kita masuk karena double bottom, ya keluarnya di targetnya double bottom dong. Jangan keluarnya karena muncul doji, jangan keluarnya karena muncul engulfing. Indikator. Karena indikatornya mengatakan, terus apa probabilitasnya di mana jadinya? Itu loh. Kalau masih belum mau melek juga kayaknya bakal kayak begini Nah, terus ya Pak. Pak Arif udah dibilangin Pak Tito, ya kan, tolonglah 3 hal tadi itu tuh dibuang. Ya, Iya kan? Kan ujung-ujungnya ya kalau mau trader bisa sukses ya mesti mandiri juga. ya mandiri. Untuk bisa mandiri pasti bisa realistis. Bisa realistis. Ya kan? Untuk bisa realistis, back test. Nah itu jangan. Karena kalau udah back test udah ngeliat data nih, Iya, udah beda betul. nih. Itu yang Nyaman bikin pasti kita tradingnya, realistis. betul. Udah, itu doang resepnya. Ya bagi Pak Arif dan bagi teman-temannya sebenarnya kan tinggal pilih ya. Iya kan? Mau tetap pilih 3 hal tadi yang lazy, easy, greedy. Atau ya emang mau berubah, benar-benar ngelakuin backtest atau ngelakuin apapun yang kita anjurkan. Kalau mau ngikutin yang 3 itu ya tetap akan jadi korban. Ya, tetap Ya masih selamanya. masih mau dengerin orang yang cuap-cuap tanpa portofolio atau mulai belajar dengan melihat portofolio yang ada di website kita. Ya. Udah itu jelas konkret. Ya, now or never Pak Arif dan teman-temannya. Oke? Change your life. Bye.